Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lina Herliana dalam pembelajaran fisika. Nah, kali ini Ibu akan membahas materi kelas 12, yaitu yang judulnya listrik DC. Ini merupakan bab pertama ya di kelas 12. Oh ya, sebelumnya bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan PJJ-nya tetap semangat walaupun kita masih belajar secara online. Kita berdoa saja semoga wabahnya segera berakhir sehingga kita bisa kembali belajar secara tatap muka seperti biasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di sini kita bahas tentang listrik DC. Apa sih itu listrik DC? DC itu singkatan dari direct current atau listrik searah, atau ada juga yang bilang listrik dinamis. Kenapa bahas listrik dinamis? Karena nanti ada lawannya listrik statis. Kenapa bahas listrik DC? Karena nanti ada lawannya listrik AC. Ya, kita mulai saja dengan menyampaikan submaterinya, yaitu ada 4 tentang kuat arus listrik, kemudian yang kedua hukum Ohm, yang ketiga resistor atau hambatan, dan yang terakhir itu tentang hukum Kirchhoff. Insyaallah pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang 3 poin submateri ya, dari kuat arus sampai resistor. Kuat arus listrik. Bagaimana proses terjadinya arus listrik atau proses terbentuknya arus listrik? Bisa kita lihat dari perangkat elektronik yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu senter. Nah, di senter ini ada beberapa komponen yang dapat kita lihat. Yang pertama ada lampu dan juga ada dudukan lampu atau kotak lampunya. Kemudian yang ketiga ada reflektor yang fungsinya untuk menyebarkan cahaya dari lampu. Kemudian yang keempat ada saklar untuk meng-on atau meng-off-kan rangkaian. Kemudian ada casing. Kemudian ada baterai, dia sebagai sumber listriknya. Dan juga yang terakhir ada rangkaian listrik yang di sini terbentuk atau terdiri dari lilitan logam ya. Nah, jadi di sini konsepnya bagaimana bisa lampu pada senter ini menyala, karena tentunya ada sumber energi atau sumber listriknya, yaitu adalah baterai. Nah, kalau misalkan tidak ada baterai maka lampu tidak akan dapat menyala. Kemudian yang kedua, karena saklarnya di-on-kan. Kalau misalkan saklarnya di-off-kan, itu tidak dapat menyala. Itu ya intinya. Nah, berarti kalau begitu arus listrik itu terbantu karena 2. Yang pertama, karena adanya sumber listrik. Sumber listrik di sini adalah baterai, ya. Kemudian yang kedua, karena rangkaian listriknya tertutup. Apa maksudnya rangkaian listrik tertutup? Maka rangkaian baterai yang dihubungkan secara seri, kemudian dihubungkan ke logam, ini sebagai konduktornya atau sebagai penghantar listrik. Kemudian dihubungkan ke saklar, saklarnya kan di-on-kan, maka rangkaiannya jadi tersambung atau tertutup. Nah, kemudian dihubungkan ke lampu. Nah, maka jadi rangkaian yang tertutup gitu ya. Karena rangkaiannya tertutup maka dia dapat menyala lampunya. Tapi kalau rangkaiannya terbuka, misalkan di sini diputus ya saklarnya, maka tidak akan ada arus yang mengalir dan lampu tidak akan menyala. Jadi itu ya 2 alasan kenapa arus itu bisa mengalir atau terbentuk. Selanjutnya, kenapa dikatakan ini adalah listrik searah? Karena bisa dilihat dari susunan baterai ya. Jadi sumber listrik itu banyak, bisa dari baterai, bisa dari sumber listrik PLN. Beda itu ya, 2 jenis sumber listrik yang berbeda. Nah, sekarang kita bahas yang baterai. Nah, apa yang terjadi jika baterai pada senter ini dipasang secara terbalik? Apakah baterainya akan menyala? Nah, kalian boleh coba di rumah masing-masing ya. Jadi tidak akan menyala senternya jika baterainya dipasang secara terbalik. Kenapa demikian? Nah, kita bahas di sini. Ya. Nah, ini adalah gambar dari penampang penghantar listrik. Penghantar listrik itu terbuat dari bahan konduktor ya. Konduktor itu artinya yang dapat menghantarkan listrik. Sebaliknya isolator itu yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, jadi ini bukan gambar baterai ya, tapi ini gambar dari penghantar listrik. Bisa dibilang kabel
yang kita potong, kemudian isi dalamnya itu kita perbesar. Ada elektron-elektron yang tandanya negatif, dan juga ada yang kosong itu hole ya. Sebenarnya elektron nggak sebesar itu ya, pasti lebih kecil dan jumlahnya lebih banyak. Ini hanya untuk memudahkan kita mempelajarinya saja. Di sini bisa kita lihat kabel sebagai penghantar arus terbuat dari kawat tembaga atau konduktor lainnya. Banyak jenisnya, bukan hanya tembaga ya, yang memiliki elektron-elektron yang bergerak acak. Nah, jadi elektron itu memang sifatnya dia bergerak secara acak. Tetapi ketika pada suatu rangkaian terdapat beda potensial, dari mana beda potensial itu? Dari sini, dari sumber listrik. Maka akan timbul medan listrik yang arahnya itu dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Potensial yang lebih tinggi berarti di sini positif, ke potensial yang lebih rendah berarti ke sini ke negatif. Jadi arah arusnya bisa kita lihat menyebabkan arah arus pada kawat kabel bergerak menjadi sejajar searah dengan medan listrik. Ya, arah arusnya ke sini dari kiri ke kanan. Tapi di sini bisa kita lihat elektron itu geraknya dari kanan ke kiri. Apa maksudnya? Jadi elektron itu kan muatannya negatif. Sementara ini penghantar ini di sini positif. Dan elektron itu pasti menuju dari negatif. Karena dia negatif, dia akan menuju ke positif. Seperti itu. Nah, menuju ke positif dengan cara mengisi hole atau lubang kosong yang ada di sampingnya, lalu bergerak terus sampai mendekati ke positif. Dan yang elektron yang negatif di sini dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari sumber listrik yang ini. Itu. Nah, dia elektronnya sehingga bergerak dari kiri ke kanan secara terus-menerus mengisi hole yang ada di sebelahnya. Sehingga hole itu tampak bergerak dari kanan ke kiri. Dapat dikatakan arus itu bergerak dari positif ke negatif. Kemudian di sini ada gambar penghantar juga sama ya. Dia luas penampangnya adalah A. Kemudian di sini ada muatan yang bergerak dari kiri ke kanan dengan kecepatan Vd. Vd itu kecepatan drift ya, V drift atau kecepatan yang besarnya konstan. Nah, di sini ada delta X. Delta X ini besarnya sama, rumusnya kayak waktu pelajaran kelas 10 ya. X atau jarak itu sama dengan V dikali waktu. Jadi di sini delta X itu sama dengan V dikali waktu, Vd dikali delta T. Dalam penghantar listrik, elektron yang melewati luasan tertentu dalam waktu tertentu bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nah, karena bergerak dengan kecepatan yang konstan, dapat kita katakan bahwa kuat arus itu sebanding dengan besarnya muatan per satuan waktu. Gitu tadi, karena kecepatannya kita anggap sama sehingga yang melewati suatu penampang tertentu dari suatu penghantar itu bisa dikatakan kuat arusnya sebanding dengan besarnya muatan per satuan waktu. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa kuat arus yang melalui suatu penghantar itu sama dengan delta Q atau muatan per delta T per waktu. I-nya kuat arus, satuannya ampere, kemudian Q muatan satuannya coulomb, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, sekarang jika arus didistribusikan secara seragam pada sebuah penghantar yang luas penampangnya A, maka besarnya rapat arus untuk semua titik pada penampang tersebut adalah, nah di sini ada tadi berarti ada kuat arus, ada juga rapat arus. Besarnya rapat arus itu adalah kuat arus per luas penampang. Jadi bisa dikatakan sederhananya rapat arus itu adalah banyaknya kuat arus per luasan penampang tertentu. Ya, rapat arus satuannya A per meter persegi dan luas penampang satuannya meter persegi. Selanjutnya poin nomor 2 yaitu tentang hukum Ohm. Mungkin sudah dipelajari di SMP ya. Nah, kita akan ulas lagi tentang hukum Ohm ini. Menurut George Simon Ohm, pada logam secara umumnya saat suhu konstan, rapat arus sebanding dengan medan listrik atau J sebanding dengan E.
Sebanding itu tidak sama dengan, maka untuk menjadi sama dengan harus ada konstanta, besaran atau tetapan. Nah, di sini yang dipakai adalah tau. J sama dengan tau dikali E. Tau itu adalah konduktivitas atau kemampuan untuk menghantarkan listrik. Nah, konduktivitas ini kebalikannya adalah resistivitas. Kalau konduktivitas kemampuan untuk menghantarkan listrik, maka resistivitas adalah kemampuan untuk menghambat arus listrik. Simbolnya adalah Rho. Sehingga tau sama dengan 1/ρ, sehingga persamaan J sama dengan tau dikali E dapat diganti menjadi J sama dengan E/ρ, atau Rho itu sama dengan E/J. Nah, untuk apa persamaan ini? Nanti akan kita gunakan kemudian untuk menurunkan persamaan. E-nya itu medan listrik, satuannya N/C, kemudian Rho itu adalah resistivitas atau hambat jenis, satuannya ohmmeter, dan tau itu adalah konduktivitas, satuannya 1/ohmmeter. Nah, jadi sebenarnya hukum ohm itu adalah yang ini, ya, yang mengatakan bahwa pada logam secara umumnya satu konstan rapat arus sebanding dengan medan listrik. Jadi ini adalah hukum ohm, bukan yang pada umumnya dipelajari yang menyatakan bahwa V sama dengan I kali R. Mungkin itu juga yang kalian dapatkan di SMP ya. V sama dengan I kali R itu adalah hukum ohm. Bukan, itu adalah turunannya. Dan kita akan cari sekarang dari mana itu V sama dengan I kali R. Nah, ingat lagi, persamaan yang kita dapat di sini adalah Rho sama dengan E/J. Kita turunkan, tulis Rho sama dengan E/J. Diketahui bahwa E-nya itu adalah besarnya tegangan per luas penampang atau V/L, dan J-nya tadi sudah kita cari, itu adalah kuat arus per luas penampang, sehingga dapat kita tulis Rho sama dengan V/L dibagi I/A. Nah, secara matematika maka hasilnya adalah Rho sama dengan V dikali A dibagi L dikali I, ya. Nah, Ibu pengen gabungkan Rho, A, dan L di ruas kiri dan sisanya V dan I di ruas kanan, sehingga didapat Rho L/A sama dengan V/I. Didapat Rho dikali L/A itu adalah R, ya, besarnya hambatan R, sehingga kita ganti Rho L/A nya menjadi R. R itu sama dengan V/I atau V sama dengan I kali R. Nah, ini adalah persamaan yang sering kita jumpai ketika di SMP, ya. V sama dengan I kali R, V-nya beda potensial, satuannya volt, kemudian L-nya itu adalah panjang penghantar, ya, satuannya meter, R-nya itu hambatan, satuannya ohm, kemudian A adalah luas penampang dari penghantar, satuannya meter persegi, dan Rho adalah resistivitas, satuannya ohmmeter, ya. I itu adalah kuat arus, satuannya ampere. Sehingga di sini kita menemukan satu perangkat listrik yang namanya adalah resistor, simbolnya R atau hambatan. Oke. Kita lanjut, karena kita sudah tahu sekarang ada perangkat listrik namanya resistor, kita akan belajar tentang resistor atau hambatan. Nah, mungkin kalian pernah lihat ya dalam kehidupan sehari-hari perangkat listrik yang bentuknya kecil-kecil seperti ini, ya, warna-warni gitu. Nah, itu adalah resistor. Fungsi dari resistor itu untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronik. Resistor yang ada di gambar ini memiliki warna-warna yang berbeda, ya. Ada warna garis-garisnya kan, ya, itu garis-garis warnanya menunjukkan besar hambatan yang dimiliki oleh resistor tersebut. Jadi masing-masing resistor memiliki besar hambatan yang berbeda-beda sesuai dengan garis-garis warna yang ada di dalam resistor tersebut. Nah, kalau di pelajaran fisika untuk menggambarkan resistor itu simbolnya seperti ini, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke rangkaian seri resistor. Ada dua jenis rangkaian, ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Yang pertama adalah rangkaian seri dari resistor, bentuk rangkaiannya seperti ini, ya, disusun secara sejajar. Karakteristik yang dimiliki oleh rangkaian seri resistor adalah yang pertama, Q total itu sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q ke N. Jadi ada beberapa pun resistornya, muatan yang melalui kepada resistor tersebut itu selalu sama gitu. Contohnya
Perumpamannya Ibu, misalkan ada jalan raya ya. Di jalan raya itu ada di pinggirnya ada rumah sakit, kemudian ada apalagi, ada pasar, ada sekolah. Kemudian ada mobil yang lewat, 10 mobil. Tanpa 10 mobil tersebut singgah di sekolah maupun di rumah sakit maupun di pasar. Jadi melaju terus. Nah, jadi si mobil yang melewati pasar, sekolah maupun rumah sakit itu pasti akan selalu sama, 10 mobil. Yang ke pasar 10 mobil, yang ke rumah sakit lewat 10 mobil, yang ke sekolah juga yang lewat adalah 10 mobil. Ibarat seperti itu. Nah, mobil itu adalah muatannya. Jadi muatan yang melalui setiap hambatan itu selalu sama. Kemudian karakteristik yang kedua, karena tadi kita sudah pahami bersama-sama bahwa muatan itu sebanding dengan kuat arus, karena persamaannya I sama dengan delta Q per delta T, maka delta Q sebanding dengan I, sehingga I-nya juga sama, itu yang melalui R1, melalui R2, melalui R3, dan melalui R ke N, itu selalu sama dengan I totalnya. Dan karakteristik yang ketiga adalah V. V yang mengalir pada rangkaian seri resistor itu nanti akan dibagi ya. Misalkan ada V total itu sama dengan 12 volt. Nah, nanti yang melalui R1 itu tidak akan 12 volt, yang melalui R2 tidak akan 12 volt, dan yang melalui R3 dan sebagainya juga tidak akan 12 volt, tapi dia akan dibagi sesuai dengan besar hambatannya kayak gitu ya. Jadi V total itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V ke N. Nah, kita sekarang dapat menyatakan bahwa rangkaian seri resistor itu adalah pembagi tegangan. Kita turunkan persamaan dari karakteristik yang nomor 3. V total sama dengan V1 tambah V2 ditambah V3 ditambah V ke N. V itu sudah kita ketahui sebelumnya, persamaannya adalah I kali R, sehingga V total itu sama dengan I total kali R total sama dengan V1 itu I1 kali R1, V2 itu I2 kali R2, dan V3 I3 kali R3, sampai IN dikali R ke N. Nah, di sini lihat karakteristik yang nomor 2. Karakteristik yang nomor 2, I-nya itu selalu sama, sehingga kita dapatkan I total itu sama, semuanya dapat dihilangkan karena habis dibagi, hingga sisanya itu adalah R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R ke N. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari rangkaian total dari resistor yang disusun secara seri. R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R ke N. Jadi kenapa ada resistor yang disusun secara seri? Tujuannya salah satunya apa? Itu untuk memperbesar hambatan. Jadi R totalnya, kalau kita misalkan R1, R2, R3, dan R4 itu nilainya sama, misalkan 2 ohm, maka R totalnya itu menjadi 8 ohm. Jadi hambatan totalnya akan lebih besar. Ingat ya, 8 ohm. Next, rangkaian paralel resistor. Bentuk rangkaiannya seperti ini ya. Nah, karakteristiknya yang pertama, Q total itu tidak sama dengan Q1, tidak sama dengan Q2, tidak sama dengan juga yang masuk ke R3 maupun ke R4 dan yang R ke N. Jadi Q-nya semuanya berbeda. Kenapa? Kita contohkan lagi dengan perumpamaan jalan raya tadi, seperti pada seri resistor. Kan kalau pada rangkaian seri itu Ibu umpamakan jalannya satu jalur gitu ya, tidak ada percabangan. Sementara rangkaian paralel ini jalannya bercabang. Nah, kalau misalkan ada 10 mobil, pastikan 10 mobil itu bisa jadi 2 ke jalan satu, yang 2-nya ke jalan yang kedua, yang 3-nya ke jalan yang ketiga, sisanya jalan keempat. Atau bisa juga misalkan semuanya ke jalan yang ke satu, gak ada yang kedua, ketiga, keempat, kan macam-macam ya, jadi tidak akan sama. Nah, contohnya sama seperti itu. Jadi muatan yang melalui rangkaian R1, R2, R3, dan R4 itu tidak akan sama, sehingga kuat arusnya juga tidak sama. I total tidak sama dengan I1, tidak sama dengan I2, tidak sama dengan I3, dan tidak sama dengan I ke N.
Dan karakteristik yang ketiga, dan I total itu maka dapat dikatakan, nah I yang masuk ke dalam suatu rangkaian yang total itu, maka tadi percabangan kan ya, nah dia adalah jumlah dari semua I yang masuk ke dalam rangkaian. I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 ditambah I ke N. Sehingga dikatakan rangkaian paralel ini adalah pembagi arus. Tadi kan rangkaian seri resistor itu pembagi tegangan, kalau rangkaian paralel resistor itu pembagi arus. Nomor 3, karakteristiknya adalah V yang masuk ke rangkaian resistor itu selalu sama. Jadi V total sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3, sama dengan V4. Jadi tegangan yang masuk ke setiap rangkaian itu sama. Gitu. Nah, kita turunkan persamaannya dari karakteristik nomor 2. I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 ditambah I ke N. Tadi kalau V sama dengan I kali R, maka I sama dengan V per R. Sehingga I total sama dengan V total per R total sama dengan I1-nya V1 per R1. Ditambah V2 per R2 ditambah V3 per R3 ditambah Vn per R ke N. Nah, tadi lihat dari karakteristik nomor 3, V totalnya itu selalu sama. Sehingga bisa kita bagi semuanya ya. Jadi ini semuanya habis dibagi V-nya. Sehingga bersisa 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per Rn. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari hambatan total pada resistor yang dipasang secara paralel. Kalau kita misalkan besar hambatannya itu adalah R1 sama dengan R2, R3, dan R4 adalah 2 ohm sama seperti seri tadi, maka dapat kita tuliskan 1 per R total sama dengan 1 per R1. Maka R1 nya 2 berarti 1 per 2 ditambah R2, R3, R4 nya juga 2 ya, jadi 1 per 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 itu hasilnya adalah 4 per 2 ya, 4 per 2. 1 per R total sama dengan 4 per 2, maka R totalnya dibalik sama dengan 2 per 4 atau setengah atau 0,5 ya. Nah, di sini R totalnya jadi semakin kecil. Kalau menginginkan resistor dengan nilai yang besar, maka disusun secara seri. Kalau ingin menghasilkan resistor yang nilainya kecil, maka disusun secara paralel. Ada kegunaannya masing-masing ya. Nah, di sini ada pertanyaan, silahkan kalian pikirkan jawabannya ya, boleh searching, boleh bertanya, bebas. Mengapa baterai senter yang lebih dari satu ya, isi baterainya, misalkan ada 2 atau 3, itu disusunnya secara seri, bukan paralel. Oke, untuk kali ini sampai sini dulu pembahasannya, semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.